Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Ya, Selamat pagi. pagi luar biasa. Jadi, gini nih teman-teman. Perkenalkan sebelumnya namaku Krisna, biasa dipanggil Bom Bom, dari Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2018. Nah, jadi teman-teman gini nih. Sebelumnya kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum disayang maka kita kenalan dulu. Nah, sebelumnya coba Mas yang di belakang saya ini boleh memperkenalkan dirinya dulu. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Widi Sabi Ismawan. Teman-teman saya sering manggil saya Widi. Kebetulan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Krisna Bombom. Soal apa Mas Bombom? Ya, jadi ini berkaitan dengan mata kuliah yang kita ambil ya, di mata kuliah yang diampu dosen favorit se-IP ya, dosen pokoknya dosen muda, dosen inovatif, dosen yang Kreatif. visioner, yang kreatif, pokoknya luar biasa lah dosen ini. Yaitu Mas Akir, yaitu mata kuliah penelitian kualitatif. Nah, Oke. jadi pada kali ini nih aku mau tanya-tanya nih Mas Widi ya. Iya. Tentang ya subbabnya nggak jauh-jauh tentang penelitian kualitatif. Nah, saya mau tanya nih sebelumnya, Mas Widi ini kemarin udah baca belum yang bukunya karyanya Mas Akir yang penelitian kualitatif? Oh, udah sama Nah, yang bareng-bareng sama Pak Rido dan ya, Pak Sus. betul. Nah, ya teman-teman, nanti kalau emang teman-teman membutuhkan, itu buku penelitian kualitatif itu dapat dibeli di Lab Ilmu Pemerintahan dengan harga 65.000. Dan jangan khawatir bagi teman-teman semua yang ada di luar pulau, buku tetap dapat kita kirim ke luar daerah sesuai dengan alamat teman-teman. Yes. Nah, jadi kita mulai dulu ya, Mas. Karena kan ini kan sangat berkaitan ya dengan studi kita ya, program studi kita yaitu tentang penelitian kualitatif. Nah, Yes. saya mau tanya nih sebelumnya Mas Widi, menurut sepemahaman Mas Widi nih, Iya. eh, apa sih sebenarnya arti dari pendekatan dari penelitian kualitatif gitu loh Mas? Gini Mas Bombom. Kalau menurut saya pendekatan dari penelitian kualitatif sendiri itu menurut saya itu salah satu metode yang digunakan oleh peneliti dalam mencari apa ya namanya? Mencari hasil temuan di dalam lapangan, menggunakan terus si peneliti itu mencari pandangan ataupun kerangka-kerangka yang akan dibangun sehingga penelitian itu menjadi lebih bagus, lebih apa ya, menemukan fakta-fakta yang lebih bagus gitu Gitu Mas. ya Mas ya. Ya. Jadi bisa dikatakan pendekatan dalam penelitian kualitatif itu tuh adalah uh, bagaimana pendekatan itu berguna untuk peneliti untuk mencari kerangka atau pandangan Yes. terhadap peneliti terhadap apa yang akan diteliti. Nah, itu yang pertama ya Mas ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas. Boleh lanjut ya Mas ya? Oke. Nah, yang kedua ini tentang sama-sama masih dalam eh, hampir sama kayak pertanyaan pertama. Nah, sekarang saya mau tanya, tadi kan itu secara general eh, pendekatan penelitian kualitatif. Nah, sekarang saya mau tanya tentang fungsi. Sebenarnya fungsinya tuh apa sih Mas? Fungsi dari pendekatan, apakah setelah dekat terus nanti jadi atau ditinggal? Atau setelah atau sebenarnya pendekatan kualitatif tuh fungsinya tuh apa sih gitu loh Mas? Oke, jadi pendekatan kualitatif sendiri digunakan untuk seperti mencari apa ya, fakta-fakta, kemudian si peneliti ini bagaimana caranya dia dapat apa ya, mengembangkan suatu teorinya yang dibawa. Jadi landasan teori dia untuk melakukan Meneliti. penelitian itu dia dapat mengembangkan secara lebih luas mungkin untuk menemukan temuan-temuan di lapangan gitu. Jadi bisa dikatakan fungsi dari penelitian kualitatif itu adalah teknik ya, Ya, teknik atau apa sih namanya, peneliti itu mau menggunakan cara apa untuk meneliti gitu ya Mas ya, Yes. gitu. Nah, itu jadi kan tadi udah teman-teman udah bisa pahami itu yang pertanyaan kedua Sedikit tentang lah. fungsi dari penelitian kualitatif. Mas, sekarang saya mau tanya nih Mas, kan di dalam pendekatan penelitian kualitatif itu ada banyak metode ya Mas ya. Nah, saya mau tanya sesuai di buku yang kita baca kemarin, Ya. buku panduan dan buku acuan sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, Mm. yang itu di bab 2 tuh kan disebutkan ada 5 tuh, ada 5 metodenya. Nah, saya mau tanya nih sama Mas Widi, kelima itu tuh apa sih yang Mas Widi udah baca, 5 metode-metode yang ada di buku itu gitu. Kalau kemarin yang aku dapat di buku sendiri Mas Bambam, ada beberapa metode, 5 metode kalau nggak salah itu
ada fenomenologi, ada naratif, ada apa lagi itu, studi kasus, ada grounded theory, terus sama yang satu itu etnografis atau apa, saya agak lupa. Nah, nah itu saya mau tanya nih Mas. Kan udah disebutin tuh ada 5 tadi ya. Iya. Eh, bisa tolong dijelasin nggak Mas satu-satu gitu? Iya. Coba ya Mas, soalnya Boleh, silakan. kita sambil belajar bareng-bareng. Jadi Betul sekali, Ji. menurut saya yang naratif tadi, bagaimana kita peneliti itu bisa apa ya namanya, eh, membuat sebuah alur alur deskripsi sehingga eh, penelitian dan hasil penelitian itu dapat saling berkaitan dan memberikan dalam menerangkan suatu peristiwa itu, para peneliti mudah gitu loh Mas, dan semakin tajam. Apanya? Penelitiannya, hasilnya Mas, Hasilnya kan gitu di dalam loh. konteks penelitian. Iya. Nah, terus lanjut nih Mas. Tadi kan Anda sudah naratif udah. Terus kan masih ada 4 lagi, ada studi fenomenologi, ada grounded theory, ada etnografis, dan studi kasus. Nah, mungkin yang studi fenomenologi itu menurut Mas Widi itu seperti apa? Yang fenomenologi ya, Betul. sesuai dengan fenomena. Jadi Wih, ngeri. peneliti itu mencari suatu esensi atau apa ya, dasar dalam penelitiannya, sehingga si nanti hasil dari penelitian itu bisa sesuai esensinya lah. Esensi dari penelitian itu apa, jadi nanti esensi itu bisa dikembangkan, dan dalam penelitiannya dasar atau sesuatu yang dicari oleh peneliti itu nanti bisa diambil. Ngeri sekali Mas Widi ini, tinggi sekali bicaranya, mantap sekali ini. Nah, terus lanjut nih Mas, kan masih sisa 3 lagi tadi udah disebutin 2. Yuk 3 lagi yuk, bisa yuk. Insya Allah Mas. Insya Allah. Kita belajar bareng-bareng. Betul. Lanjut ke grounded theory. Menurut saya gimana ya? Kalau yang grounded theory itu gimana ya? Di akhir bisa nggak masalahnya? Oh ya udah siap. Agak pusing ya. Grogi saya ini. Betul. Lanjut ke Dengan host yang terkenal di IP. Waduh, gak gitu dong, Bas. Nervous. Waduh, ngeri banget. Ini lanjut ke yang selanjutnya, kalau nggak salah tuh ada etnografis. Nah, mungkin Mas Widi bisa tuh, apa sih etnografis itu? Jadi studi etnografis itu bagaimana si peneliti itu bisa hadir di lapangan, mengamati langsung bagaimana kebudayaan mungkin, atau bagaimana cara masyarakat di sana itu bersosial. Contoh seperti itulah, bagaimana si peneliti bisa hadir langsung di dalam masyarakat dengan jangka waktu tertentu, sehingga dia benar-benar bisa mengambil satu nilai atau hasil dari penelitian itu dengan baik gitu, karena dia langsung mengamati dengan jangka yang mungkin bisa Agak panjang gitu ya, Mas ya. Dan kita langsung turun tangan langsung gitu ya. Langsung Oke. mengamati lah gitu. Nah, terus ada habis itu studi kasus. Jadi kan ini studi kasus tuh sebenarnya kita sebagai mahasiswa ilmu penelitian tuh sangat akrab banget ya dengan yang metode studi kasus. Nah, mungkin Mas Widi juga bisa nih ngasih tahu ke teman-teman yang lain sebenarnya studi kasus itu gimana gitu loh. Jadi studi kasus itu kita secara gambaran umum, mungkin gambarannya kita belajar dari kasus yang lalu, suatu kasus Ngeri. yang mungkin sudah ada, atau peristiwa yang sudah ada, kita pelajari, kita analisis, kemudian kita sangkutkan dengan suatu apa ya namanya, setting tertentu, kemudian kita kaitkan dengan penelitian kita sebagai apa ya namanya, dasar atau metode kita dalam meneliti lah begitu. Mungkin itu yang studi kasus Mas. Nah, yang terakhir Mas, yang belum tadi Grounded teori tadi Iya. agak berat soalnya. Boleh mungkin Mas Widi ya, yang grounded teori itu bisa tolong lah dijelaskan gimana sih sebenarnya. Iya. Jadi yang grounded theory itu gimana ya? Jadi suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu melakukan analisis yang mungkin abstrak terhadap suatu fenomena gitu. Jadi secara gambaran umumnya peneliti dapat menganalisis dengan apa ya?
teori-teori tertentunya yang sudah dibawa di penelitiannya gitu, untuk dapat menjelaskan suatu apa ya, gambaran atau peristiwa yang dia dapat atau fakta-fakta yang dia dapat di lapangan gitu. Jadi intinya teori itu bisa menjawab suatu apa ya, peristiwa atau fakta atau temuan yang ada di lapangan, sehingga dia si peneliti dalam melakukan penelitian itu bisa lebih lancar dan lebih dalam lagi. Mantap. Mungkin itu yang bisa saya di Mas, grounded ya. teori, soalnya Agak ya, berat ya Mas agak ya. berat. Betul. Jadi kalau menurut kalian kan udah apa namanya sudah dijelaskan juga nih sama Mas Widi kelima metode pendekatan penelitian kualitatif. Nah, ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir yang paling terakhir nih Mas. Iya. Sebenarnya di antara kelima ini apa sih perbedaan yang paling mencolok gitu di antara studi narasi, kemudian grounded teori, ada fenomenologi, ada etnografi, dan yang terakhir studi kasus. Nah, mau tanya nih ke Mas Widi, sepertinya secara gamblang dan secara penangkapannya Mas Widi, perbedaan yang paling mencolok di antara kelima studi ini metode pendekatan ini itu apa sih gitu Mas? Kalau menurut pandangan saya, yang salah satu yang mencolok itu karena yang etnografis sama yang studi kasus itu tidak langsung terjun ke lapangan ya. Yang etnografis dan itu kan kita langsung terjun. Jadi kita bagaimana kita harus hadir di suatu kelompok gitu untuk mendalami. Kalau studi kasus itu mungkin kita bisa analisis data-datanya, kita bisa cari di mungkin referensi-referensi buku atau peristiwa-peristiwa yang lalu. Terus untuk yang grounded teori itu kita juga tidak harus terjun ke lapangan, juga bisa gimana ya, cari referensi juga. Terus yang naratif itu kita tinggal gimana ya, bagaimana kita mengembangkan suatu apa ya namanya, satu metode untuk mengembangkan penelitian kita. Jadi semua dari studi atau pendekatan itu ada perbedaan selain yang kita harus terjun ke lapangan atau tidak, kita itu. Kemudian yang kedua, soal yang berbeda antara yang mencolok itu salah satunya tentang apa ya, apa saya agak lupa Mas. Ya udah, jadi mungkin itu dulu ya teman-teman, karena kan jadi sebenarnya ini juga salah satu tugas kita ya, bagaimana teman-teman sendiri bisa berbicara, kita ini sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan untuk public speaking, berbicara di depan kamera, bicara di depan teman-teman semua. Jadi karena waktunya ini kan sudah sekitar 13 menitan kan, sebenarnya kita dibatasin di 10 menit ya Mas. Jadi yang tadi kan mungkin teman-teman bisa menangkap lah sedikit apa sih sebenarnya inti-inti dari poin-poin dari pendekatan penelitian kualitatif itu seperti apa. Nah, untuk lebih lanjut dan teman-teman lebih jelasnya, jadi teman-teman nanti ke depannya saya harap itu teman-teman juga bisa, karena ini kan jelas ini keterbatasan, karena kita juga sebenarnya ini masih awal-awal ya Mas Widi ya, di penelitian kualitatif baru pertemuan ketiga dan kita masih belum terlalu jauh masuk ke dalam apa sih sebenarnya penelitian kualitatif. Jadi saya dan Mas Widi mohon maaf kalau misalnya emang di dalam penyampaiannya ini kami kurang ibaratnya kurang dipahami, kurang dapat dipahami dan materinya masih kurang. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin lebih jelas, ingin lebih mengetahui sebenarnya apa sih penelitian kualitatif, saya ulangi lagi, untuk teman-teman dapat membeli buku di lab ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Labnya tuh udah bagus banget. Harganya berapa bos? Harganya 65.000. Jadi teman-teman bisa beli buku itu di lab IP seharga 65.000. Dan bagi teman-teman yang di luar Pulau Jawa maupun yang bukan di Yogyakarta, itu bisa kirimkan alamatnya, bisa chat di kontak di lab IP untuk dapat dikirimkan sesuai dengan alamat masing-masing teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.